Perkawinan sekerabat atau dalam bahasa Inggris yang disebut inbreeding dalam biologi diartikan sebagai perkawinan antara dua atau lebih individu yang masih memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. Generasi atau individu hasil perkawinan sekerabat disebut inbred. Perkawinan sekerabat menjadi bahan kajian klasik dalam genetika populasi, genetika kuantitatif, serta genetika evolusioner. Depresi silang dalam merupakan gejala yang sering teramati pada keturunan dari perkawinan sekerabat. Pemuliaan tanaman dan hewan memanfaatkan perkawinan sekerabat untuk menggabungkan sifat-sifat yang baik dari kedua tetua sehingga menghasilkan keturunan yang lebih bernilai atau bermanfaat. Perkawinan sekerabat juga dilakukan oleh para pemulia untuk membentuk galur murni atau lini dan varietas hibrida. Berikut beberapa contoh aplikasi praktis dari bioteknologi berbasis DNA yang mempengaruhi hidup kita dalam bidang kajian. Menurut ijtihad para ulama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya mubah atau boleh. Sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Namun, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. Itu hukumnya haram, papar MUI dalam fatwanya. NU juga telah menetapkan fatwa terkait masalah ini dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981. Ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung. Pertama, apabila sperma yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan sperma suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Dan yang terakhir, apabila sperma yang ditabung itu mani suami istri, dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah atau boleh. Kontroversi imunisasi vaksin polio IPF injeksi yang mengandung enzim babi. Permasalahan inti yang menjadi polemik hangat akhir-akhir ini yaitu imunisasi dengan menggunakan vaksin polio khusus atau IPF, khususnya yang injeksi bukan yang polio tetes yang dalam pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari babi. Vaksin IPF dibuat dengan menggunakan enzim yang berasal dari porcine atau babi. Enzim adalah setiap protein kompleks yang dihasilkan dari sel-sel hidup yang berfungsi menggerakkan dan mempercepat reaksi kimia pada substansi lain tanpa dirinya berubah dalam proses tersebut. Fungsi khusus enzim antara lain adalah: pertama, merendahkan energi aktivasi; kedua, mempercepat reaksi pada suhu dan tekanan tetap tanpa mengubah besarnya tetapan seimbangnya. Dan yang ketiga yaitu mengendalikan reaksi. Enzim digunakan dalam pembuatan vaksin IPF dengan bertujuan sebagai persenyawaan dengan media yang digunakan untuk pembiakan virus bahan vaksin. Enzim yang berasal dari porcine babi tersebut berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam persenyawaan virus bahan vaksin dengan media pembiakannya. Dan dari persenyawaan tersebut antara porcine babi, yaitu enzim yang media pembiakan bahan vaksin, tidak dilakukannya penyucian sebagaimana yang dibenarkan syariah. Bahkan memakan makanan yang berasal dari babi dengan tegas dilarang oleh Allah. Masalah hukum berobat dengan vaksin yang terbuat dari enzim babi tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, boleh dalam kondisi darurat dengan dasar Quran Surat Al-An'am ayat 119. Dan yang kedua, tidak boleh secara mutlak. Ini adalah mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Di antara dalil mereka adalah sabda Nabi, "Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram." Hadis riwayat Tabrani. Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Bio Farma, yaitu Dr. Andes Iskandar, mengatakan bahwa enzim tripsin babi masih digunakan dalam pembuatan vaksin, khususnya vaksin polio IPF. Katanya,
Air pam dibuat dari air sungai yang mengandung berbagai macam kotoran dan najis, namun menjadi bersih dan halal setelah diproses. Iskandar melanjutkan, dalam proses pembuatan vaksin, tripsin babi hanya dipakai sebagai enzim proteolik atau enzim yang digunakan sebagai katalisator pemisah sel atau protein. Pada hasil akhir vaksin, enzim tripsin yang merupakan unsur turunan dari pankreas babi ini tidak terdeteksi lagi. Enzim ini akan mengalami proses pencucian, pemurnian, dan penyaringan. Nabi Muhammad SAW bersabda, memecahkan tulang mayat sama saja dengan memecahkan tulang manusia saat dia hidup. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadis tersebut menurut sebagian ulama merupakan larangan dalam Islam untuk membedah mayat. Ulama asal Palestina, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Syekh Bukhaid Al-Muti'i, dan Hasan As-Saqaf termasuk yang mengharamkan otopsi secara mutlak. Para ulama itu beralasan bahwa otopsi atau bedah mayat merupakan praktek yang melanggar kehormatan jasad manusia yang sangat dijaga dan dimuliakan dalam Islam. Pendapat ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Shinqiti dalam Ahkam Al-Jirahah Al-Tibiyah. Sementara itu, ada pula sebagian ulama yang memperbolehkan otopsi karena 3 hal. Pertama, bedah mayat boleh dilakukan untuk kepentingan pendidikan. Kedua, untuk keperluan olah forensik. Dan yang ketiga, untuk memajukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan. Cloning merupakan teknologi menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual, yaitu melalui proses penanaman inti sel somatik atau sel tubuh ke dalam sel ovum yang sudah dihilangkan nukleusnya. Cloning dapat dilakukan pada hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Islam dalam menghukumi pada masing-masing tipe cloning pun menjadi berbeda-beda. Untuk cloning tumbuhan dan hewan, Islam membolehkan. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak berlaku pada cloning manusia. Bagi penderita diabetes yang agak parah, memang terapi yang dianjurkan adalah menggunakan insulin setelah terapi dengan pola hidup dan obat kurang berhasil dan umumnya adalah langkah terakhir. Insulin ada yang jenisnya human insulin dan ada juga porcine insulin atau dari babi. Human insulin terdapat fatwa ulama yang membolehkannya, yaitu fatwa dari Ha'iyah Kibaril Ulama atau Majelis Kumpulan Ulama Senior. Tidak mengapa menggunakan human insulin untuk mengobati penyakit diabetes dengan syarat: pertama, dibutuhkan karena darurat, dan yang kedua, tidak ada obat pengganti yang lainnya. Sedangkan porcine insulin atau insulin dari babi, hukumnya haram.